Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, selamat datang kembali. Oke, sudah siap melanjutkan materi lagi? Siap. Oke, baik. Jadi tadi kita masuk ke sistem pernafasan ya. Jadi pada soal nomor 4, bagian yang bertanda X itu akan berfungsi sebagai, tadi jawabannya apa adik-adik? C. C, betul. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, selanjutnya Bu Arifah. Nah, yang selanjutnya kita bicara tentang bahan yang termasuk kelompok diamagnetik adalah apa-apa? Apa kira? Kira-kira apa, Dik? Mas. Manakah yang termasuk kelompok diamagnetik? Aluminium. Mana kira-kira? Aluminium. Aluminium? Tembaga. Diamagnetik itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Tahu apa itu? Bisa Magnet bertegangan rendah. Salah satu bentuk Benda yang ditarik magnet dengan rendah. Oke, benda yang ditarik magnet dengan rendah. Oke. Jadi kelompok diamagnetik adalah kelompok bahan. Nah, ini magnet ini ada yang pertama ada ferromagnetik. Ya, ferromagnetik adalah bahan yang ditarik kuat oleh magnet. Jadi kalau ada bahan kok ditarik magnet itu sangat kuat, maka bahan tersebut termasuk dalam kelompok benda yang ferromagnetik. Nah, keuntungan dari ferromagnetik ini, bahan tersebut dapat dijadikan magnet. Nah, masih ingat nggak bagaimana pembuatan magnet? Ada berapa teknik ya? 3 konduksi gosokan, lalu induksi, dan elektromagnetik. Betul sekali. Ya, ada tiga cara untuk membuat magnetik. Ya, ada yang disebut dengan induksi, gosokan searah, dan elektromagnetik. Nah, bahan yang kedua termasuk dalam kelompok paramagnetik. Paramagnetik adalah suatu jenis bahan yang ditarik lemah oleh magnet. Jadi magnet itu masih bisa menarik, tetapi lemah. Ya, tidak sekuat ferromagnetik. Ya, tidak sekuat ferromagnetik. Karena ini ditarik magnetnya itu lemah, maka bahan ini tidak bisa dibuat menjadi magnet. Ya, paramagnetik ini tidak dapat dibuat menjadi magnet. Dan yang ketiga adalah bahan yang disebut dengan diamagnetik. Diamagnetik adalah bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Ya, bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahkan kalau misalkan bahan ini didekatkan oleh magnet, ya, didekatkan dengan magnet, maka bahan ini akan menolak atau diam saja. Ya, diam saja, tidak ada respon apapun. Ya, kalau paramagnetik tadi merespon dengan lemah, ferromagnetik merespon dengan kuat. Kalau diamagnetik itu adalah dia diam, tidak merespon apapun. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya, kembali ke pertanyaan tadi, bahan yang termasuk kelompok diamagnetik adalah kira-kira apa? Emas. Emas, betul sekali. Ya, Emas. ya betul. Jadi bahan yang termasuk kelompok diamagnetik adalah emas. Betul. Ya, oke. Jadi nanti ada soal, kisi-kisi soal mengenai magnet. Silahkan adik-adik dipelajari dengan baik. Seperti itu. Oke, dilanjutkan Bu Arifah. Nah,
pertanyaan selanjutnya, kita masih kembali ke organ pada manusia. Organ yang digunakan sebagai sistem pembuangan zat sisa dari dalam tubuh adalah kira-kira apa? Ada yang tahu? Pankreas. Hati Atau ya, jantung? hati. Betul sekali ya. Jadi lanjut Bu Arifah. Ya, organ yang digunakan sebagai sistem ekskresi atau pembuangan zat sisa, jawabannya adalah hati. Nah, organ sistem ekskresi atau pembuangan zat sisa ini yang pertama, ini gambar apa kira-kira adik-adik? Kulit, betul. Nah, kulit akan mengeluarkan zat sisa dari metabolisme itu berupa keringat. Nah, keringatnya ini keluar melalui yang namanya lubang-lubang kecil yang ada di permukaan kulit atau yang biasa disebut dengan yang namanya pori. Betul sekali. Nah, organ yang kedua apa adik-adik ini, Dik? Paru-paru. Betul. Kita semua tahu bahwa betul ya. Sistem ekskresi ya, organ paru-paru dia akan mengeluarkan gas CO2 dan H2O atau uap air ya. Tadi sudah kita pelajari di soal selanjutnya. Lanjut, ada satu organ lagi namanya adalah ginjal. Ginjal itu mengeluarkan zat sisa berupa urin ya. Betul. Di tubuh manusia ada berapa ginjal? Kita punya berapa ginjal? Adik-adik? Dua. Sip ya. Betul sekali ya. Jadi ginjal kita memiliki, tubuh kita memiliki 2 ginjal atau 1 pasang ginjal ya, seperti itu. Oke, dan mengeluarkan urin. Dan satu lagi adalah hati. Hati ini mengeluarkan empedu. Betul sekali. Nah, coba kita lanjut. Ini masih pembahasan ginjal tadi. Ginjal merupakan salah satu organ tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai apa kira-kira? Menyaring Menyerap sari-sari makanan. menyaring darah. Betul, menyaring darah. Siapa yang tugasnya menyaring sari-sari makanan? Ada nggak? Darah. Ya, kalau usus halus itu lebih tepatnya menyerap sari-sari makanan. Betul sekali. Ya. Kalau yang mengedarkan darah yang mengandung makanan ke seluruh tubuh siapa? Mengedarkan darah yang berisi makanan ke seluruh tubuh. Ya, betul. Ya, pembuluh darah terutama pada sel eritrosit. Oke, betul sekali. Nah, ini gambar ginjal kita adik-adik. Jadi ginjal kita ada jumlahnya 1 pasang. Ya, memiliki fungsi. Ya, fungsi ginjal yang pertama adalah menyaring darah. Nah, jadi darah kita ini berisi banyak zat, baik zat yang bermanfaat ataupun zat-zat yang bisa berpotensi untuk menimbulkan penyakit atau racun. Nah, ginjal ini fungsinya untuk menyaring darah tersebut. Ya, zat-zat yang bermanfaat akan diserap kembali. Nah, ini fungsi yang kedua, menyerap kembali zat yang masih digunakan oleh tubuh. Contoh zat yang masih digunakan oleh tubuh adalah glukosa dan asam amino. Glukosa itu masih ingat nggak apa kira-kira? Gula. Kalau asam amino? Protein. Betul, asam amino adalah bagian dari protein. Jadi glukosa adalah gula. Kalau misalkan kita makan nasi, roti, ya ini mengandung karbohidrat, nanti dipecah menjadi gula. Terus kemudian kalau kita makan telur, ya, terus daging, itu mengandung protein, diserap tubuh dalam bentuk asam amino.
Dan yang ketiga, fungsi ginjal itu mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa yang namanya urin. Betul sekali. Oke, terima kasih Bu Arifah. Lanjut. Soal selanjutnya, adik-adik. Proses pengeluaran air dari tanaman ketika kelembaban lingkungan tinggi dilakukan dengan cara apa kira-kira? Penguapan? Oke, jadi Pengembunan. Pengembunan. kenapa tidak Karena kan penguapan? kelembapannya yang tinggi, bukan Nah, suhunya. oke, luar biasa. Ya, oke, selanjut Bu Arifah. Jadi di sini pengeluaran air ketika kelembaban lingkungan tinggi yang tepat adalah pengembunan. Betul sekali, pengembunan. Jadi adik-adik semuanya, nah ini contoh tanaman itu mengeluarkan air itu dengan dua cara. Nah, ini yang pertama itu dia keluar dari ujung daun yang disebut dengan yang namanya gutasi. Ya, gutasi ini dia biasanya keluar pada saat kelembaban itu tinggi, suhunya rendah pas pagi hari biasanya. Sehingga kalau pagi hari adik-adik keluar dari rumah melihat ada tetes air di ujung daun, nah, itu disebut dengan yang namanya gutasi. Dan kedua, itu pengeluaran air yang disebut dengan yang namanya transpirasi atau yang biasa dikenal dengan penguapan atau lebih khusus lagi namanya adalah evotranspirasi. Oke, selanjutnya Bu Arifah. Nah, adik-adik semuanya, ini ada tabel perbedaan antara transpirasi dan gutasi. Betul. Nanti khusus siang hari. Karena apa? Karena ya, betul. Jadi transpirasi itu terjadinya siang hari, sedangkan gutasi terjadinya pada malam hari. Kenapa? Karena transpirasi itu terjadi pada saat suhunya tinggi, kelembabannya rendah. Jadi pas siang hari seperti ini, tanaman mengalami transpirasi. Nah, ketika pagi hari tadi, tanaman mengalami yang namanya gutasi. Ya, terjadi malam hari sampai pagi hari. Nah, transpirasi ini keluar dalam bentuk uap air. Jadi, kalau gutasi itu bentuknya cair. Jadi, kalau transpirasi bentuknya uap, penguapan seperti itu. Transpirasi ini keluar melalui yang namanya stomata. Stomata itu ada di mana? Daun. Kalau lentisel? Batang. Betul sekali. Jadi transpirasi itu terjadi di daun dan di batang, ya, di stomata lewat stomata maupun lewat lentisel. Kalau gutasi itu terjadi di ujung daun, namanya adalah hidatoda. Nah, ini yang belum tahu ini bisa dicatat nih. Jadi di ujung daun itu ada lubang kecil sekali. Ya, ada lubang kecil sekali. Itu disebut dengan yang namanya hidatoda. Ya, digunakan untuk proses gutasi. Transpirasi ini fungsinya ya berperan untuk menurunkan suhu permukaan daun. Jadi kalau pas panas seperti ini, permukaan daun itu suhunya tinggi. Sehingga butuh yang namanya penurunan suhu biar tidak terlalu kering, sehingga tanaman melakukan yang namanya transpirasi. Kalau gutasi, dia karena terjadi pada malam hari sampai pagi hari, dia tidak berpengaruh pada penurunan suhu permukaan daun. Jadi dia hanya digunakan untuk menstabilkan volume atau kandungan konsentrasi air yang ada di dalam tubuh tanaman. Begitu ya. Jadi gutasi tidak memiliki pengaruh. Oke, fokus lagi yuk. Kembali ke soal. Nah, coba pasangan yang tepat antara wujud zat dan sifatnya. Kira-kira yang mana? air.
Cair. Yang A, B, C, D. D. Yang B atau yang D? D. Beta apa delta? D. Betul. Jadi pasangan yang tepat antara wujud zat dan sifatnya yang paling tepat adalah yang D. Air. Ya, atau zat cair. Zat cair itu susunan partikelnya tidak teratur. Oke, kita bahas yuk satu persatu yuk. Nah, lihat adik-adik. Di sini ada 3 wujud zat. Oke, gambar yang pertama diwakili zat padat adalah batu. Yang kedua adalah air. Dan yang ketiga, apa ini kira-kira? Parfum. Betul sekali. Nah, lanjut Bu Arifah. Nah, ini lihat nih partikel-partikel dari masing-masing. Nah, lihat ya, bahwa zat padat memiliki partikel yang rapi. Ya, yang rapi seperti itu. Kelihatan kan? Ya, secara 3 dimensinya. Lanjutkan Bu Arifah. Nah, sedangkan zat cair, zat cair ini perbedaannya dengan zat padat, dia partikelnya rapat tetapi tidak teratur. Nah, buyar ke sana kemari. Tapi kalau yang zat gas, ini lebih bebas lagi partikelnya. Sudah tidak teratur, bebas. Nah, ini masuknya ke partikel dari zat gas. Seperti itu. Nah, ini perbedaannya adik-adik. Bahwa zat padat ini bentuk dan volumenya tetap. Mau dibawa kemanapun ya tetap. Ya, kalau zat cair pasti ya bentuknya berubah menyesuaikan dengan tempatnya, volumenya juga tetap. Sedangkan gas itu bentuk dan volumenya pasti akan berubah-ubah. Partikel zat padat itu tidak, partikel zat padat itu teratur dan berdekatan. Sedangkan kalau zat cair itu tidak teratur, tetapi masih berdekatan. Kalau yang gas itu sudah tidak beratur dan partikelnya letaknya berjauhan. Jadi zat gas ini mudah teruraikan. Ya, zat gas itu mudah teruraikan. Gerak partikel zat padat ini tidak bebas. Ya, terlihat itu ya, bahwa yang gambar 3 dimensi yang bulat-bulat merah itu karena dia teratur dan berdekatan itu gerak partikelnya tidak bisa bebas, sehingga bentuknya itu tetap. Adik-adik mau bawa kemanapun batu, kalau nggak diapa-apakan pasti bentuknya seperti itu. Mau ditaruh di botol, mau ditaruh di gelas, bentuknya akan tetap. Tapi lihat untuk partikel zat cair, gerak partikelnya itu bebas adik-adik. Ya, jadi ini yang menyebabkan zat cair ini berubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Tetapi volumenya tetap. Ya, tidak berubah kalau volumenya. Kalau bentuknya saja yang berubah karena dia gerak partikelnya bebas. Sedangkan zat gas ini gerak partikelnya sangat bebas sekali. Ini yang menyebabkan bentuk dan volume gas ini selalu berubah-ubah. Oke ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Lanjut ke Bu Arifah. Nah, oke, fokus lagi yuk ke soal. Berikut ini yang terjadi pada mata penderita hipermetropi. Hipermetropi itu kira-kira rabun apa ya? Rabun dekat. Rabun dekat. Oke. Ya, artinya rabun dekat itu artinya apa? Tidak dapat melihat dengan jelas. Nah, berarti jawabannya yang tepat yang mana? Kecuali Yang apa? Hati-hati adik-adik, fokus. Ayo fokus soalnya. Kecuali. C. Nah, kalau yang bayangan satu di depan retina itu miopi, kalau hipermetropi di belakang.
Ya. Iya, betul. Jadi jawaban yang tepat adalah, nah ini lihat ya. Ya ini mohon maaf ini salah ketik ini, hipermetropi itu adalah rabun Dekat. dekat. Oke ya. Ini salah. Ya, salah ketik saja. Jadi adik-adik ini lihat ya. Ini merupakan mekanisme dari hipermetropi atau yang disebut dengan rabun dekat. Kalau misalkan ada objek atau benda yang jauh, ya, maka hipermetropi ini dia tidak bisa melihat. Ya, jadi bayangan yang terbentuk, lanjutkan. Waduh, Pak Adip ngapunten malah ke unmute, ke mute. Oke, mohon maaf. Oke, saya lanjutkan ya, adik-adik mohon maaf. Oke, karakteristik dari penderita hipermetropi, dia menggunakan lensa positif atau biasa disebut dengan lensa cembung. Kenapa dia harus menggunakan lensa positif? Karena digunakan untuk meletakkan bayangan itu tepat di retina. Lihat bayangan yang terbentuk itu kan ada di belakang retina, jauh. Nah, ini salah satu tanda adik-adik kalau nanti ada pertanyaan hiper itu artinya melebihi. Jadi bayangannya itu melebihi retina. Ya, bayangannya melebihi retina. Jadi harus ditolong dengan yang namanya lensa positif sehingga bayangannya jatuh tepat di retina. Ya. Nah, ketika dia tidak menggunakan lensa positif, ya, ini bayangannya jatuh di belakang retina. Kenapa? Karena lensa mata itu terlalu pipih. Ya, lihat ya. Jadi ada beberapa karakter yang adik-adik bisa tampakkan di situ. Yang pertama, dia menggunakan lensa cembung atau lensa positif atau kacamata plus biasanya. Terus kemudian lensa matanya itu terlalu pipih, ya, lensa mata terlalu pipih yang menyebabkan bayangan penderita hipermetropi itu letaknya ada di belakang retina. Nah, ini nanti dipelajari lagi ya untuk alat-alat optik, untuk mata, ini nanti dipelajari ya. Mas, saya boleh bertanya? Gimana, Dik? Ada yang mau tanya? Saya. Oke, Brian, masuk. Bagaimana cahaya kan retina kan itu itu dalam lingkaran kan itu nggak ada keluar. Oh, oke. Gini, Dik Brian. Oke ya, tadi mohon maaf suaranya putus-putus, tapi saya coba memahami pertanyaannya Dik Brian. Kok bisa jatuh di belakang retina begitu ya, Dik Brian ya? Biar cepat gitu aja. Halo, cek Dik Brian. Jam 5:30, jam berapa ya? Jam 5. Oke ya, jadi saya ulangi lagi bahwa penderita hipermetropi ya, itu disebabkan karena lensa mata yang terlalu pipih menyebabkan bayangannya itu tidak jatuh di retinanya, tidak tepat di retinanya, tetapi ada di belakang retina. Ya, ada di belakang retina, tidak tepat di retina. Ya, tidak tepat di retina. Di belakang maksudnya apa? Karena di belakang retina masih ada organ lagi. Ya, masih ada organ lagi. Untuk melihat secara normal, adik-adik misalkan di sini yang tidak memakai kacamata, ya, ini kita bisa melihat normal karena apa? Karena bayangan yang objek bayangan yang kita lihat itu tepat jatuh di retina kita. Seperti itu. Oke, jelas adik-adik? Pak, jadi maksudnya tuh
retina tuh hanya kayak sebuah kayak apa lapisan mata gitu ya. Di belakang masih ada kayak organ-organ lain kah? Yes. Jadi di belakang retina masih ada part atau organ-organ lain seperti itu. Udah, yang menangkap bayangan itu adalah retina, semacam layar. Kalau misalkan Dek Brian itu melihat layar tancap misalkan, atau misalkan melihat proyektor misalkan. Kalau misalkan tidak ada layarnya, kira-kira gambar proyektor itu bisa terlihat enggak? Halo, Dek Brian? Dek Brian? Jadi, tapi kan Pak, retina kan itu bukan sebuah layar yang ada lubang-lubang, kan itu kayak lubangnya hanya kecil-kecil. ya, ini hanya analogi ya, Dik. Ya, ini hanya analogi saja. Jadi retina itu dianalogikan semacam layar, ya, semacam layar yang berfungsi untuk menerima atau menangkap bayangan. Nah, layar yang ada di mata kita itu adalah retina. Seperti itu, Dik Brian. Brian, Pak. Tapi kan kalau misalnya proyektor itu objek dan layar itu retina, walaupun kita kan kalau misalnya kita maju atau mundurkan layar kan kita tetap bisa lihat objeknya. Hanya kalau dalam kondisi proyektornya tuh memantulkan ke layarnya. Walaupun kita mundur ke depan dan belakang kan masih tetap bisa lihat. Maksudnya di sini bukan proyektornya. Kalau tidak ada layarnya di depan proyektor itu kan proyektor kan menyala, Dek Brian. Iya. Proyektor kan menyala, ya kan? Harus sinarnya itu kan harus diberikan layar kan untuk melihat gambar yang ada di proyektor. Iya. Nah, kalau misalkan layar itu tidak ada, misalkan Dek Brian memancarkan proyektor ke arah langit, kira-kira Dek Brian bisa lihat gambar di proyektor nggak? Enggak. Tapi Pak, kalau gimana, kita Dek? misalnya kan kalau proyektornya kita hanya kayak maju ke depan atau belakang kan nanti kita masih tetap bisa lihat. Walaupun kalau layarnya kita juga pindah ke depan belakang gitu. Iya, itu kalau ada layarnya. Kalau tidak ada layarnya, bisa lihat nggak? Bukan Pak, tapi saya bingung kok itu bisa sampai tembus. Kalau mata itu kok bisa sampai ketembus, padahal kalau mata normal nggak tembus retina. Iya, maksudnya bukan tembus, Adik. Jadi titik bayangan itu tidak tepat di retina. Tidak tepat di retina. Jadi seolah-olah dia beradanya itu di belakang retina. Jadi nanti ada sifat jatuhnya cahaya. Ya, sifat jatuhnya cahaya dari cermin ataupun lensa. Nanti Dek Brian akan pelajari sifat ini di fisika seperti itu. Begitu ya, Dek Brian ya? Oke. Oke, sama-sama. Terima kasih, Dek Brian. Oke, terima kasih semuanya. Oke, lanjut ke selanjutnya Bu Arifah. Oke, nanti jadi di rumah silahkan dipelajari tentang optik, tentang mata, ya seperti itu. Oke, yang pertanyaan selanjutnya. Teknologi reproduksi yang dapat diterapkan pada semua jenis tanaman dan dapat menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang sama dalam jumlah yang banyak. Kira-kira mana? Tangkok. Tangkok. Yang mana kira-kira? Cangkok? Oke, saya tanya dulu. Pisang bisa dicangkok enggak? Pisang bisa dicangkok enggak? Enggak, berarti tidak bisa diterapkan dong. Kultur jaringan. Iya, betul. Kultur jaringan. Ya, jadi Kultur jaringan, teknologi. Pak. Iya, betul. Jadi teknologi reproduksi yang dapat diterapkan pada semua jenis tanaman. Ingat,
Di sini ada kata semua jenis tanaman, ya, dan dapat menghasilkan tanaman baru dengan sifat yang sama dalam jumlah yang banyak adalah kultur jaringan. Terima kasih adik-adik yang menjawabnya. Oke, selanjutnya Bu Arifah. Nah, ini lihat nih, kebanyakan vegetatif tanaman itu yang pertama, ya, ini gambar cangkok ya. Cangkok ini memiliki manfaat, dia lebih cepat berbuah, adik-adik. Ya, lebih cepat berbuah. Dan satu lagi, lanjut Bu Arifah. Nah, sifatnya ini sama dengan induk. Kalau cangkok ini dia lebih cepat berbuah dan sifatnya sama dengan induknya. Kalau induknya berbuah manis, ya, buahnya sifatnya manis, ya, tanaman yang dicangkok nanti anakannya akan berbuah manis seperti itu. Oke, lanjut Bu Arifah. Nah, kalau ini apa, Dik? Mawar. Ya, perbanyakannya dengan cara apa tekniknya? Stek, betul. Jadi stek ya, stek ini memiliki manfaat. Ya, sifatnya ini akan sama, ya, sama dengan induknya, ya, sifatnya sama dengan induknya dan umur anakannya itu akan juga sama dengan induknya. Kalau stek itu, ya, jadi nanti kalau misalkan apa namanya bunganya warnanya merah, ya, nanti anaknya juga akan berwarna merah, ya, seperti itu. Ini sifat dari stek. Nah, yang sekarang jadi teknologi dari tanaman, ya, teknologi modern dari tanaman, perbanyakan vegetatif secara kultur jaringan. Nah, perhatikan adik-adik bahwa kultur jaringan ini memiliki manfaat atau keunggulan. Yang pertama, sifatnya sama dengan induknya. Oke. Terus yang kedua, ya, universal pada jenis tanaman apapun. Artinya hampir semua tanaman ini bisa digunakan perbanyakan vegetatif menggunakan kultur jaringan. Iya, karena pada tanaman memiliki sifat yang namanya meristematik. Meristematik. Ya, saya ulangi lagi ya. Kultur jaringan, ya, kultur jaringan pada tanaman ya, dapat digunakan karena tanaman memiliki sifat meristematik. Terus selanjutnya, kultur jaringan ini membutuhkan waktu yang relatif cepat, ya, dan bisa digunakan pada tanaman jumlahnya banyak. Jadi hanya misalkan dari 1 daun itu kita bisa menghasilkan 10 tanaman. Nah, kalau cangkok ini kan 1 tanaman hanya bisa menghasilkan satu cangkok hanya bisa menghasilkan 1 tanaman. 1 stek hanya bisa menghasilkan 1 tanaman. Tetapi 1 kultur jaringan itu bisa menghasilkan ya bisa 10, bisa 20, ya, nanti tergantung dari tekniknya masing-masing. Jaringan itu bisa untuk semua tanaman kah, Pak? Gimana, Adik? Siapa ini yang tanya? Listrina. Josia. Oke. Ya, kultur jaringan itu hampir bisa digunakan untuk semua jenis tanaman. Ya, semua jenis tanaman. Yang paling umum itu anggrek. Itu bisa digunakan. Terus kemudian tanaman-tanaman langka bisa. Ya, tanaman-tanaman langka bisa. Asal kita mendapatkan tanaman utuh, terus kemudian kita masukkan dalam teknik kultur jaringan. Yang diambil apa dari tanaman tersebut? Itu bagian dari ujung daun, ujung batang, maupun ujung akar. Nah, ini yang biasa diambil dari tanaman untuk proses kultur jaringan. Lanjut, Bu Arifah. Oke, selanjutnya Bu Arifah.
Oke, nah ini yang keempat, ini perbanyakan vegetatif tapi bukan di tanaman adik-adik. Ini hanya ada di hewan, namanya inseminasi buatan. Jadi inseminasi buatan ini memiliki manfaat apa? Yang pertama, ya, dia aplikasinya pada hewan, ya, dia hanya ada di hewan, dia diaplikasikan pada hewan. Dan yang kedua, dia memiliki manfaat untuk menghasilkan bibit unggul. Jadi adik-adik itu kalau misalkan tahu sapi yang belang-belang yang dari Australia, nah ini kalau mau dikembangkan di Indonesia, sapi-sapi yang gemuk pada saat Idul Adha yang mau disembelih itu, ini bisa dihasilkan dari yang namanya inseminasi buatan. Ya, jadi ingat-ingat ya, ada teknik reproduksi aseksual pada hewan, itu namanya adalah inseminasi buatan. Ya, perannya untuk menghasilkan bibit unggul. Jadi sapi yang besar, gemuk, sehat, kuat, ini dikawinkan dengan sapi lokal. Ya, misalkan sapi Madura atau sapi Bali. Nanti harapannya anaknya bisa gemuk, kuat, ya seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, kita fokus ke soal lagi. Coba kira-kira ini apa? Jawabannya. Berikut ini manakah yang benar mengenai angin gunung? Angin gunung yang mana adik-adik? B, Pak. Menurut saya sih A. Terjadi pada A. Apa B? B. Oke, kita coba lihat yuk pembahasannya. Selanjutnya Bu Arifah. B, Pak. Ya, jadi angin gunung ini terjadinya pada malam hari. Ketika tekanan udara di gunung itu lebih tinggi. Betul sekali. Nah, pembahasannya di sini, Dik. Nah, lihat ya. Jadi ketika kita, nah ini angin lembah ini terjadinya pas siang hari. Ya, siang hari seperti ini kalau adik-adik berada di dataran tinggi, ini ada yang disebut dengan angin lembah, terjadi angin lembah siang hari. Nah, kalau angin gunung itu terjadinya pas malam hari. Betul. Nah, kenapa angin lembah bisa terjadi? Nah, dilihat itu dari bawah, dari lembah itu P itu adalah tekanan. Tekanannya tinggi adik-adik. Ya, di dataran rendah itu tekanannya tinggi dan suhunya rendah. Ya, temperaturnya rendah. Nah, sedangkan di daerah yang lebih tinggi atau daerah atas itu tekanannya rendah dan suhunya tinggi. Nah, sehingga kondisi ini menyebabkan udara bergerak dari dataran yang lebih rendah ke dataran yang lebih tinggi, dari lembah menuju ke puncak gunung. Seperti itu. Ya. Jadi diingat-ingat ini. Nah, ini proses terjadinya angin lembah. Sedangkan terjadinya angin gunung itu ketika di puncak gunung, ya ini terjadi pada malam hari, ini tekanannya tinggi, suhunya rendah. Jadi kalau pas malam hari itu di gunung itu sangat dingin sekali karena suhunya rendah dan tekanannya tinggi, tekanan udaranya tinggi. Sedangkan di bawah itu tekanannya rendah. Ya, di dataran lebih rendah atau dataran bawah itu tekanannya lebih rendah tetapi suhunya tinggi. Dua kondisi ini menyebabkan udara itu bertiup atau bergerak dari puncak ke bawah. Inilah yang disebut dengan angin
gunung. Oke. Semoga paham ya dengan animasi ini. Oke, yuk lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soalnya agak panjang nih. Hati-hati dianalisis ya, pelan-pelan. Suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak sedang mengecek golongan darah di rumah sakit. Hasil cek golongan darah, ayah golongan darahnya A. Ibu golongan darahnya B. Kakak atau anak pertama golongan darahnya O. Adik golongan darahnya AB. Nah, pada saat bersamaan terjadi peristiwa kecelakaan, seorang pasien membutuhkan transfusi darah dan dicek golongan darahnya B. Siapa yang bisa memberikan? Ibu dan anak pertama. Ibu dan anak pertama. Betul sekali. Ibu dan anak pertama. Pak, ibu dan anak pertama. Iya, betul Dek Iran. Terima kasih. Nah, ini Dek, lihat ya. Sistem transfusi golongan darah A, B, dan O atau 0 atau 0. Jadi kalau A, dia bisa mentransfusi sesamanya. A ke A itu bisa. Terus lanjut lagi, ada golongan darah B. B juga sama, B ke B itu bisa. Ya, B ke B itu bisa. Terus ada juga golongan darah AB. AB ke AB bisa. Dan satu lagi adalah O. Ya, golongan darah O ini sesama O juga bisa saling mendonorkan. Nah, di sini ada keistimewaan nih. Golongan darah O ini dia bisa mendonorkan ke semuanya. Ke A, B, dan AB. Ya, A, B, dan AB. Kenapa? Karena golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah AB ini tidak menolak, tidak memiliki antibodi terhadap golongan darah O. Ya. Dan selanjutnya ada juga golongan darah A ini bisa mentransfusi atau mendonorkan darah ke AB. Dan B juga sama, bisa memberikan golongan darahnya ke AB. Maka golongan darah O disebut dengan golongan darah Universal. Iya, donor universal. Sedangkan yang AB disebut dengan Resipien. iya, resipien universal. Terima kasih adik-adik semuanya, cerdas sekali. Oke, sip. Nah, ini soal selanjutnya. Ada batang magnet. Ada 3 magnet nih. Ya, coba pelan-pelan dibaca. Jangan sampai keliru. Ya, jika sisi L dan sisi O ini kalau didekatkan itu saling menjauh, ya. Dan sisi M dan P kalau didekatkan itu tarik menarik. Kira-kira mana pernyataan yang tepat? B. Yang mana? B. 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 Karena LO paling jauh berarti kan kutubnya sama. Misalnya utara sama utara berarti oh pasangannya P berarti P itu selatan. Jadi utara sama selatan. Apa sih? B, Pak. Jawabannya apa? B. Oke. Oke, kita coba lihat dulu pembahasannya. Ya. Nah, lihat nih. Ya, ada 2 kemungkinan adik-adik. Bahwa satu satu kutub ini satu magnet ini pasti memiliki 2 kutub. Tadi sudah dijelaskan. Kalau yang satu utara, pasti yang satu selatan. Betul. Lihat gambarnya ya. Itu yang L sama yang O. Ini kan tadi saling tolak ya. Tolak menolak. Ya kan? Yang M dan yang P ini saling tarik menarik. Kita lihat coba. Lanjut Bu Arifah pelan-pelan. Nah, lihat.
L dan O, misalkan kita ibaratkan ini adalah tolak menolak, berarti ini adalah kutub yang sama. Bisa selatan dengan selatan, utara dengan utara. Kita kasih gambar atau warna yang sama. Lanjut. Lihat pelan-pelan. M dan P, ya, ini saling tarik menarik. Nah, berarti kira-kira yang K ini gambarnya merah apa biru? Merah. Merah, betul sekali. Dan yang N? Merah. Merah juga. Ini kemungkinan yang pertama ya. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua. Lanjut. Nah, kemungkinan yang kedua, L sama O masih tolak menolak. Kita kasih warna merah. M dan P saling tarik menarik. Dan P saling tarik menarik. Ya, kita kasih. Berarti P-nya kira-kira warnanya apa nanti? Biru. Biru. Berarti M-nya warnanya? Merah. Merah. Berarti yang K warnanya? Biru. 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 Yang N? Biru. Biru. Iya, betul sekali. Maka kalau di sini kira-kira yang jawaban yang paling tepat yang mana? Lanjut Bu Arifah. Klik. Nah, lihat ini. Tadi di pilihannya K dan O tolak menolak. Benar nggak K dan O tolak menolak? Salah. Harusnya adalah tarik menarik. Tadi ada yang jawab nih. L dan P ini tolak menolak. Betul. Padahal harusnya tarik menarik. Lihat warnanya beda ya. Warnanya merah sama biru beda ya. Jadi dia harus tarik menarik. Terus yang L dan N. Tadi ada satu orang tuh tadi yang jawab L dan N. Ya, L dan N ini tarik menarik. Benar nggak? Benar. Betul. M dan O. M sama O warnanya tolak menolak. Iya, betul sekali adik-adik, luar biasa. Terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Wah, luar biasa ini. Pasti nanti jadi juara nih. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh, ya, siapa yang bersungguh-sungguh dalam belajar, siapa yang bersungguh-sungguh dalam berkompetisi dengan mengeluarkan segenap kemampuannya, insya Allah pasti akan jadi juara. Amin ya Robbal. Amin. Oke, terima kasih. Terima kasih adik semuanya atas partisipasinya. Selamat belajar, selamat mempersiapkan diri dalam kompetisi Sains Indonesia Hebat yang insya Allah akan dilaksanakan minggu depan. Ya, belajar yang sungguh-sungguh, belajar yang kuat. Jangan lupa berdoa dan minta doa restu dari Bapak dan Ibu, ya. Minta doa restu dari Bapak dan Ibu di rumah. Bapak, Ibu, saya minta doanya. Semoga besok dalam kompetisi Sains Indonesia Hebat saya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya Robbal Alamin. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, saya kembalikan lagi ke Bu Arifah sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Adip atas sharing materinya. Bagaimana adik-adik? Sudah ada gambarannya kira-kira soal-soalnya nanti seperti apa? Dan itu masih yang sulit baru dua tadi yang disampaikan. Nah, untuk minggu depan, untuk kompetisi itu ada beberapa soal yang mungkin akan lebih sulit. Jadi adik-adik harus belajar ya. Siap semua? Iya. Oke. Nah, kalau begitu kita tutup acara hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum Mungkin bisa foto dulu, Ibu. Oh iya, kita foto dulu ya. Oh, iya, kita foto dulu adik-adik. Silakan dibuka kameranya. Dibuka kameranya semuanya ya, biar kamera-kamera yang senyum ya, senyum semuanya senyum. Oke. Senyum semuanya. Ada yang di kasur. Oke, Bu Arifah sudah siap? Oke, sebentar.
Wah, itu yang ada di bantal Dik Muhammad Husna. Wah, luar biasa. Enjoy sekali. Ya. Oke. Senyum semua. 1, 2. Lagi. Kedua. 1, 2. Ketiga. 1, 2. Ya, pintar-pintar semua ya, cerdas-cerdas. Oke, baik, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa adik-adik. Dadah. Makasih ya. Dadah. Sampai jumpa. Makasih, Pak. Dadah. Iya, sama-sama. Sama-sama Kalista. Makasih, Pak. Iya, sama-sama semuanya. Terima Makasih, kasih. Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ayo belajar. Oke. Materinya di-share di mana? Ayo nanti bisa di grup ya. Grup WhatsApp. Ya, makasih. Sama. Boleh.